Bima, mantan prajurit khusus dengan rekam jejak gemilang di Kesatuan Kopassus, kini menjalani hari-harinya dalam kesunyian yang asing. Medan perang telah lama ditinggalkannya, namun gemuruh di dalam dadanya tak pernah benar-benar padam. Ia mencari kedamaian, sebuah tujuan baru yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hiruk-pikuk misi-misi berbahaya. Matanya yang tajam terbiasa memindai ancaman di balik pepohonan atau di sela-sela reruntuhan kota, kini seringkali menatap kosong ke cakrawala, mencari sesuatu yang tak terdefinisikan. Sebuah cerita lama, bisik-bisik dari para tetua desa di kaki gunung mulai meresap ke dalam benaknya. Mereka berbicara tentang Gunung Perahu, bukan hanya sebagai puncak indah yang menawan, melainkan sebagai tempat bersemayamnya kekuatan kuno, sebuah legenda yang tersembunyi di balik kabut abadi. Bima, dengan naluri prajuritnya yang tak pernah pudar, merasakan tarikan aneh. Bukan percaya tahayul, melainkan sebuah keyakinan bahwa ada kebenaran yang lebih dalam dari sekadar dongeng. Ia memutuskan untuk mendaki. Perjalanan menuju puncak perahu adalah ujian bagi jiwa dan raganya. Hutan-hutan lebat membentang seperti labirin hijau, dengan akar-akar pohon raksasa mencengkeram tanah, menciptakan jalur yang sulit ditembus. Udara dingin pegunungan menusuk kulit, namun keringat terus mengucur dari dahinya saat ia menapaki medan yang semakin terjal. Ia melewati lembah-lembah sunyi, menyeberangi sungai-sungai berarus deras, dan mendaki tebing-tebing curam yang seolah menantang ketabahannya. Setiap langkah adalah meditasi, setiap napas adalah doa. Ia tidak mencari musuh, melainkan jawaban. Setelah berhari-hari menembus belantara dan mengalahkan kelelahan, Bima akhirnya mencapai puncaknya. Di sana, di antara bebatuan vulkanik yang diselimuti lumut hijau, ia menemukan sebuah celah sempit yang mengarah ke dalam bumi. Celah itu tampak seperti bekas longsoran kuno, tersembunyi di balik rimbunnya semak belukar yang belum terjamah. Dengan hati-hati, ia menyibak dedaunan dan merangkak masuk. Lorong sempit itu mengarah ke sebuah goa yang luas, jauh di dalam perut gunung. Udara di dalamnya terasa lembab dan dingin, namun ada aura aneh yang menyelimuti tempat itu, seolah waktu berhenti berputar. Di tengah goa, diterangi oleh cahaya samar yang entah dari mana asalnya, berdiri sebuah altar batu kuno. Altar itu diukir dengan relief-relief kuno yang menceritakan kisah-kisah dewa-dewi. Dan di puncaknya, terukir jelas sosok burung Garuda yang agung, sayapnya membentang megah, seolah siap menerjang langit. Tepat di tengah ukiran Garuda itu, tergeletak sebuah artefak. Bukan permata atau emas murni, melainkan sebuah lambang bersayap yang terbuat dari material yang tak dikenal, memancarkan cahaya keemasan yang berdenyut pelan, seolah memiliki denyut nadi sendiri. Energi samar yang keluar darinya terasa hangat dan menenangkan, sekaligus menggetarkan. Bima terpesona, mendekat. Ia mengulurkan tangannya, ujung jarinya menyentuh permukaan artefak yang dingin namun berenergi. Seketika, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari lambang itu, mengalir deras ke dalam tubuh Bima. Kilatan cahaya emas menyelimuti seluruh goa, membutakan matanya. Ia merasakan sensasi luar biasa, seolah setiap sel dalam tubuhnya diisi ulang dengan energi purba yang tak terbatas. Namun, bersamaan dengan itu, datanglah rasa sakit yang menusuk, seolah tubuhnya sedang dipecah dan dibangun kembali. Otot-ototnya menegang, tulangnya berderak, dan nafasnya tercekat. Dari punggungnya, dua sayap besar yang terbuat dari energi emas murni tiba-tiba muncul, membentang lebar, memancarkan cahaya menyilaukan yang memenuhi goa.
Sayap itu berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa, namun Bima tidak bisa mengendalikannya. Ia merasakan dorongan kuat untuk terbang, untuk melesat menembus langit, tetapi tubuhnya belum siap. Kekuatan itu terlalu besar, terlalu asing. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertelan oleh gemuruh energi. Sayap-sayap emas itu berkedip, lalu menghilang, meninggalkan sensasi geli dan kebingungan di punggungnya. Bima limbung, kesadarannya memudar, dan ia ambruk, tak sadarkan diri di atas lantai batu yang dingin. Ketika Bima tersadar, hari sudah gelap. Ia terbaring di dalam goa. Tubuhnya terasa lelah, namun anehnya juga sangat ringan. Sensasi energi yang mengalir di nadinya masih terasa, berdenyut pelan, menenangkan. Ia berdiri, menguji kakinya. Gerakannya terasa lebih cepat, lebih lincah. Lompatannya lebih tinggi, indranya lebih tajam. Ia bisa mendengar tetesan air di sudut goa yang jauh, merasakan hembusan angin yang samar dari celah di atas. Dengan hati-hati, ia meninggalkan goa, kembali ke peradaban dengan rahasia besar yang kini tersembunyi di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, namun ia tahu bahwa ia tidak lagi sama. Bima mulai mengasingkan diri, mencari tempat-tempat terpencil jauh dari jangkauan manusia untuk menguji dan memahami kekuatan barunya. Ia menemukan sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi tebing-tebing tinggi, tempat yang sempurna untuk eksperimen rahasianya. Pertama, ia mencoba memanggil sayap energi emasnya. Ia berkonsentrasi, membayangkan sayap-sayap itu muncul dari punggungnya. Awalnya, hanya kilatan cahaya samar yang muncul, lalu menghilang. Namun, dengan tekad yang kuat, ia terus mencoba. Akhirnya, dengan raungan frustrasi yang bercampur harapan, sayap-sayap emas itu kembali muncul, megah dan bercahaya, membentang lebih dari 5 meter dari ujung ke ujung. Mereka berdenyut dengan energi yang hidup, memancarkan aura keagungan. Dengan sayap itu, ia mencoba terbang. Percobaan pertamanya canggung, seperti seekor burung muda yang baru belajar. Ia melompat dari tebing, mengepakkan sayapnya dengan gugup, merasakan angin menderu di telinganya. Ia jatuh beberapa kali, menabrak bebatuan, namun tubuhnya yang kini lebih kuat mampu menahan benturan. Sedikit demi sedikit, ia belajar mengendalikan arus energi yang mengalir di sayapnya. Ia mulai melayang, lalu melesat. Kecepatan terbangnya sungguh luar biasa. Ia bisa melesat menembus awan dalam sekejap mata, meninggalkan jejak cahaya keemasan di belakangnya. Dunia di bawahnya tampak seperti lukisan abstrak yang bergerak. Ia merasakan kebebasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah ekstasi melayang di atas segalanya, melihat Indonesia dari ketinggian yang tak terjangkau. Ia berlatih bermanuver di antara tebing-tebing sempit, menukik tajam, dan melesat vertikal ke angkasa. Kontrolnya semakin sempurna, sayap-sayap energinya bisa muncul dan menghilang sesuka hati, seperti bagian alami dari tubuhnya. Namun, terbang bukanlah satu-satunya kekuatan yang ia dapatkan. Ia juga merasakan energi yang bergolak di telapak tangannya. Ia mencoba memfokuskannya, mengumpulkan energi emas itu ke ujung jari-jarinya. Dengan tarikan napas dalam, ia melayangkan pukulan kosong ke arah batu besar di depannya. Sebuah cakar energi emas melesat dari tangannya, menghantam batu itu dengan kekuatan dahsyat, memecahkannya menjadi serpihan-serpihan kecil.
Ia menamakan serangan itu Cakar Garuda, sebuah manifestasi dari kekuatan pelindung yang kini bersemayam dalam dirinya. Ia berlatih untuk presisi, mampu menghancurkan target kecil dengan akurasi mematikan, atau menyebarkan energi untuk menciptakan gelombang kejut yang kuat. Refleksnya meningkat drastis. Ia bisa melihat peluru yang melesat lambat di udara, menghindari rintangan dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Indera pendengarannya mampu menangkap suara bisikan dari jarak ratusan meter. Ia adalah prajurit yang sempurna, kini ditingkatkan ke level yang tak terbayangkan. Berbulan-bulan berlalu dalam pelatihan intensif. Bima telah menguasai sebagian besar kekuatannya, namun ia masih mencari tujuan. Untuk apa semua ini? Apakah hanya untuk kepuasan pribadi? Jawaban itu datang dengan sendirinya. Suatu sore, ketika ia tengah menguji kecepatannya di atas pegunungan, ia melihat asap hitam membubung tinggi dari sebuah kota besar di kejauhan. Sebuah gempa bumi dahsyat mengguncang Jawa Barat, meluluh lantakan beberapa kota kecil dan desa-desa di sekitarnya. Bangunan-bangunan ambruk, jalanan terbelah, dan kepanikan massal melanda. Tim SAR kewalahan, ribuan orang terjebak di bawah reruntuhan. Bima merasakan dorongan yang tak tertahankan. Ini adalah panggilannya. Ini adalah alasan mengapa ia diberikan kekuatan ini. Kekosongan dalam dirinya kini terisi penuh dengan tekad. Ia harus bertindak. Ia kembali ke markas rahasianya, mengenakan pakaian khusus yang ia rancang sendiri. Bukan seragam militer, melainkan pakaian yang terinspirasi oleh sosok Garuda yang ia lihat di altar kuno. Warna gelap dengan aksen emas, fungsional namun juga melambangkan kekuatan yang ia miliki. Topeng menutupi wajahnya, menyembunyikan identitasnya, agar fokus orang-orang tertuju pada tindakan, bukan pada dirinya. Dengan satu lompatan, ia melesat ke angkasa. Sayap energi emasnya membentang, memancarkan cahaya redup di langit senja yang mulai gelap. Ia terbang menuju pusat bencana dengan kecepatan yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Dalam hitungan menit, ia tiba di lokasi, menjadi siluet emas yang melesat di atas reruntuhan. Di bawah, tim penyelamat dan warga yang panik terkejut. Mereka melihat kilatan emas di langit, sebuah sosok yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Bisik-bisik dan teriakan keheranan mulai terdengar. Apa itu? Lihat, ada yang terbang. Bima tidak peduli pada kerumunan. Fokusnya adalah menyelamatkan nyawa. Ia menukik tajam, mendarat di tengah area yang paling parah. Dengan kecepatan supernya, ia mulai bergerak. Ia mengangkat balok-balok beton yang menghimpit korban dengan mudah, menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ia melesat dari satu lokasi ke lokasi lain, menyelamatkan anak-anak yang terjebak, mengevakuasi orang tua dari bangunan yang runtuh, dan membantu tim medis mencapai lokasi yang sulit dijangkau. Sebuah bangunan bertingkat tinggi mulai miring, terancam runtuh sepenuhnya, dengan puluhan orang masih terjebak di dalamnya. Tanpa ragu, Bima melesat ke atas, menancapkan cakar Garuda ke dinding bangunan yang retak, menciptakan pijakan kuat, lalu menggunakan kekuatan sayapnya untuk menahan laju keruntuhan, sementara tim penyelamat di bawah bergegas mengevakuasi penghuni. Ia berjuang keras, otot-ototnya menegang, merasakan beban gedung yang menekan. Energi emasnya berdenyut lebih terang, memancarkan panas. Setelah semua orang berhasil dievakuasi, Bima melepaskan cengkramannya. Gedung itu ambruk dengan suara gemuruh, namun tidak ada korban jiwa tambahan. Ia telah menyelamatkan mereka semua. Sepanjang malam, Bima terus bekerja tanpa henti. Ia mencari korban di bawah reruntuhan, menyingkirkan puing-puing, dan bahkan mengarahkan tim menyelamat ke lokasi-lokasi yang ia lihat dari udara.
Kehadirannya yang misterius dan kemampuannya yang luar biasa memberikan harapan baru di tengah keputusasaan. Menjelang fajar, ketika bantuan tambahan mulai berdatangan dan situasi mulai terkendali, Bima merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, di dalam hatinya ada rasa puas yang mendalam. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Dengan satu lompatan terakhir, ia melesat ke angkasa, menghilang di balik awan yang diterangi cahaya matahari terbit. Ia meninggalkan di belakangnya jejak pertanyaan, keajaiban, dan harapan. Berita tentang pahlawan bersayap emas atau Satria Langit segera menyebar ke seluruh negeri. Media memberitakan tentang sosok misterius yang datang entah dari mana, menyelamatkan ratusan jiwa dengan kecepatan dan kekuatan yang tak masuk akal, lalu menghilang tanpa jejak. Orang-orang berbicara tentang malaikat, tentang dewa, tentang pahlawan yang bangkit dari legenda. Bima kembali ke markas rahasianya, menanggalkan kostumnya. Ia menatap pantulan dirinya di genangan air, melihat bukan lagi seorang prajurit yang kehilangan arah, melainkan seorang pelindung. Kekosongan yang dulu menghantuinya, kini telah terisi oleh tujuan yang mulia. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal. Kekuatan yang ia miliki adalah sebuah anugerah, namun juga tanggung jawab yang berat. Ia merenungkan nama yang tepat untuk identitas barunya. Bukan Bima lagi, melainkan seseorang yang melambangkan kebanggaan, kekuatan, dan perlindungan bagi bangsanya. Sosok Garuda yang memberinya kekuatan adalah simbol Indonesia, dan ia adalah satria, seorang satria. Dengan senyum tipis di bibirnya, ia berbisik, "Garuda Satria." Kisah Bima sang prajurit telah berakhir. Kini, sebuah legenda baru telah lahir, terbang tinggi di atas langit Indonesia, siap menjaga dan melindungi negerinya dari segala ancaman, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Garuda Satria telah bangkit, dan Indonesia kini memiliki pelindungnya sendiri, sang penjaga langit.